Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, sedulur. Salam rahayu, salam sejahtera. Alhamdulillah malam ini Tawar Misteri bisa mengubah lagi. Dan saat ini kita akan menyusuri sebuah jalan ya teman-teman. Kita berada di jalan, cuma bukan di jalan raya ya teman-teman, maksudnya jalan kampung. Ini di jalan ini sekilas jalannya udah bagus ya teman-teman ya. Mungkin juga dari hal kemistikannya ya teman-teman. Jalan ini ya untuk jalan lalu lintas orang-orang pada ke desa lain. Dilihat dari seperti ini aja hanya hal biasa aja ya teman-teman ya, tapi ternyata di jalan raya ini kemistikannya begitu kuat, sampai-sampai warga sekitar sini nih, walau untuk hal malam-malam jam seginian udah berangkat jam 10 ke atas udah pada nggak berani keluar. Padahal sekarang udah banyak penerangannya itu ya teman-teman, bisa dilihat. Apalagi sebelum ada lampu penerangan teman-teman, bisa dibayangkan orang aja nggak berani untuk lewat sini. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa dukungannya tetap subscribe, like, komen, juga share-nya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mengikuti unggahan terbaru kita. Teman-teman, seberapa besar sih kemistisannya ya teman-teman nanti bisa melihat, merasakan, nanti cerita dari tentang keberadaan jalan raya ini dan juga kemistisannya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, jangan skip, terus ikutin video kali ini untuk menelusuri jalan angker masih di Purwokerto. Oke teman, sebelum saya datang ke sini ini kita udah misalnya ibaratnya udah silaturahmi dari warga di sini karena ingin mengetahui tentang keberadaan atau kemistisannya di jalan raya ini. Ternyata jalan raya ini sebelahnya ini ternyata pohon bagus ya teman-teman. Jadi wajar lah kalau banyak pohon kalpa, orang-orang melihat kemistisannya itu melihat angker. Belum kita masuk ke sana, ini saya udah jadi teman-teman bisa merasakan di samping jalan raya ini di samping pohon-pohon ini seperti hutan itu adalah sebelahnya adalah kuburan para Raden, maksudnya Raden, keluarga Raden. Sebelumnya tadi juga saya aslinya tidak boleh untuk dieksplor ya teman-teman, karena Tuhan lah, karena makam keluarga Raden ini di samping banyak orang yang datang juga sareanya itu aslinya tidak boleh dieksplor. Tapi kita tidak mengeksplor untuk ke pemakamannya, tapi di sebelahnya ya teman-teman, itu di kebunnya. Pemilik pribadinya ini ternyata luar biasa kemistikannya, karena dulunya ini di jalan raya yang tadi kita ada di sana, depan sana pertama pembukaan itu setiap malamnya itu kalau udah mulai maghrib itu selalu adanya makhluk binatang jalan. Itu setiap sore, setiap maghrib itu pertama itu selalu jadi teman, jalan raya itu yang tadi kita berdiri di sana itu kalau malam habis maghrib itu selalu banyak makhluk-makhluk mistis yang orang selalu
melihatnya, yaitu seperti binatang ayam, rombongan ayam, terus suara harimau, terus kuntilanak, dan seterusnya. Kebanyakan itu selalu itu binatang ayam kalau setiap maghrib. Kalau malamnya itu selalu terdengar dari di samping pesantren itu kerandanya selalu bunyi kalau malam, apalagi kalau ada orang meninggal itu selalu ditandai dengan bunyi keranda. Jadi gimana nanti keseruannya, dan kita telusuri apakah benar dari cerita warga yang tadi kita datangi dulu teman-teman. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe, like, komennya juga share-nya. Kita akan menelusuri lebih dalam lagi ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia sekelebatan yang putih juga ya, ternyata mbak kuntinya. Itu lari di depan. Ternyata di pohon kalko ini teman-teman. Sebentar, aku mau lakukan sebentar. Oh, teman, ternyata benar Mbak Kundi ini ya selalu sering menampakkan di jalan raya ini hanya untuk orang tertentu ya teman. Tapi untuk saat ini tadi bersentuh berkomunikasi, ya sekarang tidak seperti yang dulu, memang dia hanya melewati aja dan tidak mengganggu aslinya teman. Hanya orang-orang yang takut aja. Tidak apa-apa, tidak mengusik karena kita juga mengusik. Ini tadi dari saya udah ngomong ke juru kunci, hanya ingin mengeksplor aja. Jadi untuk makhluk-makhluk di sini tidak boleh diganggu atau diapain, hanya menetralisir aja, ya tidak mengganggu lagi. Jadi dibiarkan aja. Jadi untuk hal-hal mistis itu seperti ini itu tidak asing ya teman. Dan untuk orang-orang yang selalu, apalagi yang takut dengan hal-hal mistis, jangankan kebun pesarian itu, kalau udah orang mendengar awas di situ angker, pasti kebanyakan orang akhirnya takut. Disitulah kesempatan si makhluk itu akhirnya menetap di situ, menjadikan tempatnya itu memang lebih angker. Jadi dia selalu mengundang makhluk-makhluk lain untuk berada di tempat tinggalnya. Ini mudah-mudahan nanti dalam penelusuran malam ini bisa kita mendapatkan apa yang kita inginkan, walaupun hanya satu aja. Karena dari kemarin pertama kali perdana hanya sekelebatan bayangan aja. Jadi untuk mistis di sini ini, di samping ini, selain dari pesarian keluarga Raden itu memang dari auranya aja udah seperti makhluk-makhluk astral, seperti untuk binatang harimau itu memang ada. Tapi malam ini nih sudah datangin lagi tidak ada teman. Mungkin lagi jalan-jalan atau kemana. Malam ini kita hanya mengeksplor ya teman-teman, jadi tidak akan mengusik, tidak akan mengganggu keberadaan makhluk-makhluk astral ini. Karena apabila jika memang setelah kita lihat nanti tidak mengganggu seperti yang dulu, atau orang-orang yang tadi katanya di sini angker, banyak
penampakan dan gangguan makhluk. Kalau malam ini saya telusuri, nanti memang banyak yang mengganggu, nanti baru kita pindahkan, jadi kita netralisir tempat ini, jadi nanti tempatnya insya Allah akan lebih aman lagi. Ya. Poinnya tinggi banget. Untuk rasakan auranya susah. Lari jauh. Ternyata di sini memang si makhluk ini dari jenis kuntilanak ini yang selalu mengganggu ya. Itu untuk yang binatang ini kebetulan berarti sekarang udah tidak ada lagi untuk di jalan raya ini. Padahal mistisnya itu jalan itu selalu setiap dari penyeberangannya dari kesaran ke sini, tempat ini nih yang kita lagi datangi ini, saya berdiri ini, selalu binatang itu jalan ke sini. Binatang ayam itu putih teman-teman, sampai anak-anaknya ikut. Oke, ternyata dari cerita warga untuk hal mistis ini tidak seseram yang dulunya ya teman-teman, karena kita hanya mengeksplor tempat yang kita datangi ini, jadi kita biarkan saja itu ya tadi ya penunggunya ya, karena dia juga udah nyaman tuh di situ, dia nggak akan mengganggu mengusik lagi untuk orang-orang yang lewat di sini. Jadi tinggal orangnya sendiri yang ketika dia mau melewati jalan ini dia punya rasa takut atau tidak, karena semua itu juga tergantung dari keyakinannya dia, karena mungkin selalu orang mengatakan hati-hati di jalan itu akhirnya dia kan jadi takut seperti itu. Ternyata setelah kita datang ini dari makhluknya aja dia udah aslinya udah nyaman di sini, dia nggak mau diganggu juga. Saya juga kedatangan sini juga hanya silaturahmi, nggak mengganggu, nggak mengusik. Oke teman-teman, kiranya penelusuran malam hari ini di jalan angker ini kita sudahi dulu. Terima kasih kepada teman-teman, dan jangan lupa dukungannya selalu dan di share ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe-nya, like, komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.